Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan subtopik Sistem Informasi Analisis Finansial. Adapun yang melatar belakangi daripada adanya sistem analisis finansial tersebut adalah menurut Suswarsono tahun 2000, analisis finansial merupakan suatu analisis yang membandingkan antara biaya dan manfaat untuk menentukan apakah suatu bisnis akan menguntungkan untuk dikembangkan atau dikatakan masih dalam tingkat efisiensi selama umur bisnis. Sekartawi tahun 2003 menyatakan analisis finansial didasarkan pada keadaan sebenarnya dengan menggunakan data harga yang sebenarnya ditemukan di lapangan sehingga dapat segera dilakukan penyesuaian bila proyek tersebut berlangsung menyimpang dari rencana semula. Dalam analisis finansial, usaha tani didekati dengan memperhatikan biaya dan penerimaan serta hasil total atau produktivitas atau keuntungan yang didapat dari semua sumber yang dipakai dalam proyek untuk masyarakat atau perekonomian secara keseluruhan, tanpa melihat siapa yang menyediakan sumber tersebut dan siapa yang menerima hasil proyek tersebut. Menurut Qadariyah tahun 2001. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis finansial yaitu diantaranya modal investasi, modal kerja, dan penyusutan. Menurut Qadariyah tahun 2001, analisis finansial suatu proyek memandang perbandingan pengeluaran uang dan perolehan keuntungan dari proyek tersebut. Bila analisis tersebut menunjukkan net benefit yang bernilai positif, maka rencana proyek dapat dilanjutkan. Bila sebaliknya yaitu bernilai negatif, maka rencana investasi tersebut sebaiknya dibatalkan. Biasanya analisis finansial dilakukan dengan menghitung biaya investasi dan biaya proyek yang kemudian dinilai kelayakan investasi melalui penilaian net present value atau NPV, internal rate of return atau IRR, net benefit cost ratio atau net versi BC versi, payback period atau PBB, break even point atau BEP, dan analisis sensitivitas. Untuk net present value, perhitungannya dalam suatu penilaian investasi merupakan cara yang praktis untuk mengetahui apakah proyek menguntungkan atau tidak. NPV adalah kriteria kekayaan usaha yang dapat diartikan nilai bersih sekarang yang merupakan selisih benefit atau penerimaan dengan cost atau biaya yang telah di present value, atau dapat dikatakan bahwa NPV adalah selisih antara present value dari benefit dikurangi present value VV dari arus biaya. Sekartawi tahun 1995. Inilah rumus NPV. Kriterianya jika NPV lebih besar pada 0, maka usaha layak dijalankan. Artinya manfaat yang diterima proyek lebih besar dari semua biaya total yang dikeluarkan. Sedangkan jika NPV kurang dari 0, maka usaha tidak layak dijalankan. Artinya biaya total yang dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Tetapi jika NPV sama dengan 0, berarti tidak untung ataupun tidak rugi. Kemudian rumus selanjutnya untuk analisis finansial adalah net benefit cost ratio atau net BC. Net benefit cost ratio adalah merupakan angka perbandingan antara manfaat yang diperoleh dari suatu proyek dengan biaya yang harus dikeluarkan. Menurut Gettinger tahun 1986 dan dapat diperoleh dengan membandingkan jumlah VV net BC positif dengan jumlah VV net BC negatif. Dan inilah rumusnya. Kriteria digunakan apabila BC rasio lebih besar pada 1, maka usahanya dinyatakan untung. Artinya manfaat yang diperoleh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Apabila BC rasio
nilainya 1, berarti usahanya impas. Dan apabila BC rasio kurang dari 1, berarti usaha rugi. Artinya manfaat yang diperoleh tidak cukup untuk menutupi biaya yang dikeluarkan, sehingga proyek tidak layak dan efisien untuk dilaksanakan. Internal Rate of Return atau IRR merupakan nilai diskontu atau I yang dapat membuat nilai bersih sekarang NPV atau arus kas tambahan sama dengan 0 Gittinger tahun 1986. IRR digunakan untuk mengetahui seberapa besar dana dalam suatu usaha direncanakan yang memungkinkan usaha itu dapat menutup balik modal dan bunga yang dikeluarkan. Tingkat IRR tersebut adalah tingkat bunga maksimal yang dapat dibayar untuk sumber daya yang digunakan. Pada dasarnya, IRR proyek yang layak adalah jika nilai diskon rate proyek lebih besar daripada nilai bunga modal. Karena IRR menggambarkan persentase laba yang dihasilkan proyek. Inilah rumusnya. Kemudian kriteria yang digunakan adalah jika IRR lebih besar dari tingkat bunga berlaku, maka usaha layak dijalankan. Dan jika IRR kurang daripada tingkat bunga yang berlaku, berarti usaha tersebut tidak layak untuk dijalankan. Analisis finansialnya selain itu adalah break-even point atau disingkat BEP. BEP adalah suatu kondisi di mana perusahaan berproduksi pada tingkat produksi tertentu yang menyebabkan pengeluaran atau biaya sama dengan pemasukan atau penerimaan. Atau jika ditulis rumus adalah laba sama dengan 0 atau nilai NPV sama dengan 0, sehingga tidak terjadi keuntungan dan tidak juga terjadi kerugian. Analisis BEP bertujuan untuk mengetahui besarnya pendapatan pada saat titik balik modal, yaitu yang menunjukkan bahwa suatu proyek atau usaha tani tidak dapat mendapatkan keuntungan tetapi juga tidak mengalami kerugian. Nur Trianto tahun 1997, BEP dapat dihitung dengan dua cara. Yang pertama atas dasar penjualan dalam unit, ini adalah rumusnya. Kemudian yang kedua adalah atas dasar penjualan dalam rupiah. Analisis yang lain adalah analisis sensitivitas yang bertujuan untuk melihat apa yang akan terjadi dengan hasil analisis proyek jika terjadi suatu kesalahan atau perubahan dalam dasar-dasar perhitungan biaya atau benefit. Jika analisis sensitivitas berguna untuk mengantisipasi kemungkinan kesalahan perkiraan nilai biaya atau manfaat, serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya perubahan suatu harga saat proyek sedang dilaksanakan di awal proyek. Pada umumnya, analisis sensitivitas dilakukan pada kisaran 10-50% dari nilai yang berlaku saat ini. Gray tahun 2002. Analisis sensitivitas adalah analisis untuk melihat seberapa peka tingkat kelayakan akibat terjadi perubahan elemen-elemen atau komponen-komponen biaya dan penerimaan. Analisis ini dilakukan pada arus perubahan biaya dan harga jual. Berikut adalah contoh rancangan sistem informasi analisis finansial proyek industri pengolahan usaha tani dalam satuan tahun. Di sini saya membuat beberapa asumsi. Karena proyek belum dilaksanakan, otomatis kita harus membuat suatu asumsi umum. Misalnya umur proyek berapa tahun? Di sini 10 tahun. Persentase harga jual dalam persen. Pajak pendapatan biasanya progresif. Kemudian harus ada pajak bumi bangunan dalam persen, misalnya 2,5%, asuransi dalam persen, nilai penyusutan mesin dalam persen, misalnya 10%, dan seterusnya. Kemudian harus juga kita buat adanya asumsi bunga kredit, sekalipun kita belum melakukan kegiatan tersebut, tapi dalam perencanaan proyek kita harus membuat cukup banyak asumsi, baik asumsi umum maupun asumsi bunga kredit. Contohnya untuk asumsi bunga kredit ada tingkat suku bunga kredit investasi, persentase kredit investasi,
jangka pinjaman modal kerja. Hal ini harus dipikirkan. Kemudian asumsi produksi. Misalnya jumlah produksi per tahun, kita punya target misalnya 360 kg per tahun. Jumlah produksi per tahunnya, biayanya berapa? Misalnya 12 juta untuk setiap tahun. Kemudian adanya asumsi lain. Misalnya asumsi kapasitas mesin per tahunnya. Berikut adalah contoh asumsi kapasitas mesin per tahun. Misalnya pada tahun ke-0, jadi awal kegiatan, awal proyek, itu nilainya 50%. Karena tidak mungkin kita memiliki mesin pada tahun awal langsung 100% kapasitasnya. Biasanya kita adakan uji coba, kita hanya gunakan misalnya 50% dari kapasitas sebenarnya. Tahun ke-1 itu kita biasanya sudah gunakan di atas 70%, misalnya di sini 90%, dan tahun kedua mesin semua sudah beroperasi secara maksimal, jadi kapasitasnya adalah 100%. Kemudian kita harus juga buat rancangan untuk input biaya pra investasi, misalnya untuk biaya perizinan dan sebagainya. Kemudian ada input biaya investasi. Jadi di sini contohnya adalah biaya untuk bangunan, tanah, mesin, peralatan, utilitas, instalasi listrik, telepon, dan lain-lain. Penanganan lingkungan, masuk mungkin AMDAL, kemudian lain-lain untuk sebagai cadangan kenaikan anggaran. Kemudian kita buat pula input biaya operasi. Biaya operasi terdiri atas dua, yaitu biaya tetap dan biaya tidak tetap. Selanjutnya ke semua data tersebut kita proses dan dihasilkan output berupa informasi. Pertama misalnya laporan angsuran kredit, karena mungkin untuk membuat kegiatan atau proyek tersebut kita melakukan pinjaman di bank. Jadi perlu adanya kita buat laporan angsuran kredit per tahun. Berapa kita harus bayar, itu harus diperhitungkan. Ini adalah contoh output berupa laporan rugi laba. Jadi kita perhitungkan setiap tahun harus masuk, harus keluar, biaya pemasaran hingga total pengeluaran. Ini adalah laba operasi, pajak, BEP rupiah, dan BEP produksi. Kemudian kita buat pula laporan arus kas, ada kas masuk, kas keluar, pajak, total kas keluar, hingga kas bersih. Di sini kita bisa melihat kondisi keuangan setiap periode kegiatan. Dan ini adalah contoh aplikasi analisis finansial yang pernah saya buat, di mana di sini aplikasi tersebut menyimpan data, baik data biaya investasi, asumsi, dan lainnya untuk mendapatkan nilai NPV, RR, net BC, dan BEP unit. Ini adalah contoh aplikasi untuk perhitungan analisis sensitivitas. Jadi ada dua menu untuk sensitivitas terhadap perubahan harga jual dan terhadap biaya produk, tentu saja dalam bentuk persen. Demikian dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.